Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mama-mama semuanya. Selamat datang di podcast spesial Hari Ibu Komite KBTK Bina Anak Soleh Tuban. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Via Arnotiana, mama dari Kimiko, kelas B3, TK Bina Anak Soleh Tuban. Hari ini kita akan kedatangan tamu yang benar-benar istimewa banget. Jadi dia tuh seorang perempuan yang tidak hanya membangun usahanya dengan hati, tapi juga seorang ibu yang menjalankan perannya dengan penuh energi dan dedikasi. Beliau adalah sosok di balik Lici Juicy Cafe Tuban. Jadi sebuah kafe yang estetik di kota Tuban, yang mempunyai konsep yang unik dan juga ambience yang sangat hangat. Tempat buat nongkrong bersama keluarga, teman, buat me time, ataupun buat mencari inspirasi. Selain sebagai entrepreneur, beliau juga sebagai anggota komite di SD Bina Anak Soleh Tuban. Tapi beliau tuh bisa loh, Mam, menjaga rutinitasnya dengan kegiatan yang sangat banyak sekali. Tenis, kickboxing, aerobik, dan juga yoga. Sepertinya sosoknya sangat multitasking banget ya, Mam ya. Pada penasaran nggak? Nah, yuk biar nggak banyak makan waktu, kita langsung kenalan dengan Mama Lili. Halo Mama. Halo. Apa kabar? Baik. Hari ini kegiatannya apa, Mah? Pagi tadi Ini habis aerobik ya? ya. Oke. Nah, Mam, sebelumnya saya mewakili Komite KBTK Bina Anak Soleh mengucapkan terima kasih karena Mama sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita di sini ngobrol. Oke, Mam? Iya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang dikasih ke saya. Semoga nanti apa yang kita obrolkan di sini membawa insight untuk teman-teman yang melihat nanti ya. Oke, Mama Lili boleh nggak ceritakan awal mula gimana sih Lici Juicy Cafe ini berdiri? Dari ide awalnya tuh apa? Sehingga sekarang kafenya ini cukup terkenal ya di Tuban, rame banget. Boleh diceritakan? Iya. Mama udah tahu belum kalau Lici ini singkatan? Oh, sempet tahu sih. Ini kayaknya penggabungan nama dari dua owner ya? Betul. Jadi sebetulnya kafe ini tuh partnership. Oh. Saya dan juga ada satu orang lagi namanya Mbak Suci. Oh. Jadi Lici ini Lili dan Suci begitu. Oh, gitu. Awal berdirinya kafe ini murni paksaan dari para suami. Oh. Jadi mereka punya ide gimana kalau istri-istri ini diberi ruang untuk berwirausaha. Oh, gitu. Jadi awalnya memang saya dan Mbak Suci ini tidak kenal sama sekali. Oh gitu. Yang kenal malah suami-suami kita. Oh. Terus kita dipaksa ketemu, dipaksa kerja bareng, dan akhirnya sekarang ya memang jadi partner, jadi sahabat, jadi teman, dan jadi saudara. Gitu. Tapi memang ada passion di bidang kuliner atau iya, food beverage. Suka sekali masak. Oh, dua-duanya suka banget masak. Betul. Jadi yang kalau misalnya ditanya apa sih yang mendorong Mama buat bikin Lici Cafe ini apa? Dorongannya? Nomor satu jelas tambahan pemasukan. Oke. Ini semua semua orang pasti butuh nih ya, income tambahan. Nomor dua memang karena passion ya. Jadi ketika mengerjakan sesuatu dengan passion itu kita hampir nggak merasakan capek sama sekali karena mengerjakannya dengan passionnya. Ya. Okay. Padahal kalau dilihat perjalanannya itu waktu awal buka ini tuh sudah setengah hidup setengah mati. Setengah hidup setengah mati begitu. Oke, terus mau tanya nih, kalau ciri khas kafe ini kan kafe ini cukup unik ya, kayak temanya tuh ada kayak industrialnya sama rustiknya ya. Oke, itu gimana sih kok bisa menemukan ciri khas kafe rustik? Ya, kalau lihat di feed IG saya pasti ada satu konten itu yang saya memang berkunjung ke salah satu rustik cafe di Malang. Oh iya. Ya. Jadi memang kiblatnya kita ke situ.
Jadi sebelum pembangunan ini kita sudah datengin kafe itu, dan sepertinya konsep yang seperti rustic ini belum ada di Tuban. Oh ya, kayak kafe yang di Malang yang di daerah kalau nggak salah di Araya ya kalau nggak Iya, salah. betul, Ya itu ya. iya. Oh jadi karena di Tuban belum ada kafe dengan tema rustic, jadi Mama bikinlah kafe dengan tema rustic di Tuban. Betul. Oke. Jadi ini adalah sebuah inovasi ya. Iya. Untuk tantangannya sendiri, jadi karena membuat sebuah kafe dengan tema yang baru di Kota Tuban, Mbak Mama ini tantangan terbesarnya di bagian apa? Manajemen kah? Atau dari pembentukan tim? Atau konsepnya dari kafe ini sendiri? Atau bahkan ternyata tantangannya dari ini sendiri, dari diri sendiri. Maksudnya posisi Mama sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang mama, membagi waktunya. Tantangan terbesarnya. Tantangan terbesar waktu awal ya. Waktu awal itu jelas manajemen waktu. Jadi ada shifting kebiasaan yang awalnya saya murni ibu rumah tangga, kemudian harus menjalankan kafe ini dan terjun langsung di dapur selama 12 jam tiap harinya. Jadi saya berangkat itu jam 11, baru pulang sampai rumah lagi jam 12 malam. Itu tiap hari? Tiap hari. Oke, luar biasa banget. Dari 11 ke 12 ya berarti ya. Sudah melebihi dari jam budak korporat ini kayaknya. Terus kan Mama ini kan aktif banget ya di komite di SD Bina Anak Soleh Tuban. Terus kemudian mengelola kafe, ada kegiatan tenis, kickboxing, aerobik. Itu gimana Ma cara bagi waktu antara bisnis, keluarga, sama me time-nya? Ini tricky banget. Tapi kita tidak bisa memenangkan semuanya. Jadi ada sewaktu awal kafe ini dibuka, jadi saya harus benar-benar fokus ke kafe. Ada beberapa hal yang memang harus dikurangi porsinya, seperti waktu untuk bersama anak-anak, waktu untuk bersama keluarga, itu jelas berkurang sekali. Dengan berjalannya waktu, manajemennya bisa dijalankan secara remote, akhirnya sudah bisa balik lagi ke rutinitas yang sebelumnya. Jadi bisa berorganisasi, bisa olahraga, dan juga bisa ngurus kafe. Gitu. Tapi pernah nggak kayak anak-anak itu kayak, Mama kenapa sibuk banget? Atau suami kenapa sih kok sibuk banget gitu? Atau jelas mereka udah mengerti dengan kesibukan mamanya? Kalau protes-protes itu hampir tiap hari. Oh tiap hari ya? Iya. Apalagi kalau bentar ya, kalau kayak gini kan pulangnya lebih awal mereka jam 11. Mungkin mereka harapannya ibunya sudah ada di rumah, juga rumah ya. Makan bareng, makan siang bareng sama mama. Tapi ada jam-jam yang kayaknya saya memang harus ke kafe dulu untuk ngontrol mereka, bantu mereka. Jadi seringnya sih mereka kafe lagi nih. Tapi nantinya akan diganti lah dengan waktu-waktu yang lain. Kalau memang lagi senggang di kafe, berarti ada waktu lebih banyak di rumah. Gitu. Mama selama membangun usaha ini, menurut Mama siapa sih support system terbesar Mama? Support system terbesar? Bestie mungkin? Atau keluarga? Satu jelas keluarga, suami dan anak-anak. Karena ya itu, karena harus beradaptasi dengan rutinitas yang baru itu, dan sering meninggalkan mereka itu. Hampir selama mungkin 3 atau 4 bulan itu fokusnya benar-benar di kafe. Setelah itu semua bibi-bibi yang di rumah. Kemudian alhamdulillahnya banyak teman juga yang support sekali dengan sini, banyak datang ke sini. Bahkan teman-teman kuliah itu ada 2 atau 3 yang benar-benar meluangkan waktunya dari luar kota untuk datang ke sini.
Oke Mama, karena ini podcast spesial Hari Ibu, ada sebuah pertanyaan buat Mama. Di momen Hari Ibu ini, apa sih makna Ibu buat Mama Lili? Satu kalimat yang selalu terngiang di kepala saya, selama ada Ibu, semua akan baik-baik saja. Wah. Jadi Ibu adalah dunia kita gitu. Jadi kalau bayangkan kalau saya sebagai anak, saya kehilangan bapak, mungkin saya sudah merasa ya kayak dunia itu udah hilang setengahnya. Tapi saya masih punya mama gitu yang menguatkan saya, mensupport saya, menyemangati saya, melindungi saya, dan melakukan semuanya untuk saya. Jadi meskipun kehilangan setengah, tapi saya masih punya mama gitu. Oke Mama, pasti banyak ya mama-mama di rumah ini yang pengen banget memulai usaha, tapi masih ragu. Nah, apa sih yang pesan yang bisa Mama Lili sampaikan buat mama-mama? Tentunya pesannya tuh harus yang realistis mungkin, terus yang jujur banget. Jadi apa yang harus dipunyai oleh seorang mama-mama yang ingin banget punya usaha? Modal kah? Selain modal, mama-mama harus punya keberanian untuk mencoba gitu. Karena menurut saya lebih baik kalau kita gagal ketika mencoba daripada kita tidak mencoba sama sekali gitu. Terus mindsetnya apa Mam harus dipunyai oleh seorang mompreneur? Harus berpikir satu langkah ke depannya. Jadi oke, semua bisa jualan jus di Tuban, tapi jus yang seperti apa yang tidak ada di pasaran hanya Lici yang punya. Oh gitu. Jadi inovasi terus menerus ya. Betul sekali. Inovasi gitu. Terus terakhir nih, pesan spesial dari Mama Lili untuk para perempuan dan ibu-ibu di Tuban dalam rangka Hari Ibu. Selalu berusaha jadi ibu yang bahagia. Karena ibu yang bahagia jadi rumah ternyaman untuk keluarga. Betul banget ya. Soalnya kalau mamanya juga stres, terus banyak pikiran itu ngaruh ke anak-anak. Jadi kita harus jadi ibu yang bahagia dulu supaya anak-anak kita juga tumbuh kembang dengan bahagia. Oke. Sekarang di segmen terakhir ini ada this or that game. Jadi ada dua pilihan. Iya. Mama jawab mana yang menurut Mama paling sesuai sama Mama. Yep. Kita mulai ya. Nomor 1, ngatur operasional kafe atau ngembangin ide menu baru. Ngembangin ide yang baru. Oke. Nomor 2, me time olahraga atau quality time bareng anak. Me time olahraga. Nomor 3, healthy food atau comfort food. Comfort food. Nomor 4, meeting di cafe atau meeting online di rumah. Meeting di cafe. Oke. Nomor 5 terakhir, lebih milih cash flow rapi atau konten kafenya viral. Cash flow yang rapi ya Allah. Oke. Oke, terima kasih banyak Mama Lili buat cerita, insight-nya, sharing-nya yang sangat inspiratif banget hari ini. Semoga obrolan kita bermanfaat untuk para mama-mama di rumah yang mungkin sedang berjuang menyeimbangkan peran antara mama, mompreneur. Jadi supaya jadi perempuan yang produktif tentunya seperti Mama Lili. Sampai jumpa di episode berikutnya dan selamat Hari Ibu untuk semua mama-mama hebat di luar sana. Mama Lili, kata-kata hari ini. Menjadi ibu adalah perjalanan seumur hidup. Kalau kamu capek, istirahat dulu ya. Nanti kita akan mampu untuk berdiri lagi dan berjalan lebih kuat bersama-sama. Yeay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih ya Mama. Aduh,